warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Saputra, saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dengan mata kuliah Data Science. Saat ini saya sedang menjalankan ujian akhir semester atau yang biasa disebut UAS dengan mata kuliah Data Science dengan dosen pengampu Bapak Syahid Abdullah SSI MKOM. UAS kali ini adalah saya diminta untuk mempresentasikan sebuah video dari tugas yang sebelumnya diberikan oleh Bapak Syahid. Baik, langsung saja kepada tugas yang ingin saya jelaskan di sini. Jadi di sini saya diberikan tugas untuk memilih teknik data science ya. Nah, teknik data science yang saya pilih di sini adalah teknik regresi menggunakan toolsnya adalah RStudio ya. Lalu data yang saya input itu adalah tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi pada tahun 2024. Jadi tahapan yang pertama adalah seperti biasa ya, kita import datanya melalui RStudio. Lalu kita import dulu datanya. Data yang saya dapatkan ini data dari BPS ya, Badan Pusat Statistik. Oke, ini lagi proses import data ya, karena datanya adalah CSV ya. Ya, seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini tingkat pengangguran pada tahun 2024 dimulai dari masing-masing provinsi memiliki statistiknya masing-masing ya, berapa persentasinya kita bisa lihat di layar ya. Ya, di sini saya mencoba memvisualisasikan datanya. Menampilkan ringkasan, memeriksa struktur data, dan menampilkan ringkasan datanya ya. Lalu mengeksplorasi data secara visual. Lalu memvisualisasikan hasilnya. Oke. Ya, seperti ini. Mungkin ada banyak gagalnya ya, karena ada beberapa yang tidak jalan. Mohon maaf Pak Syahid, belum sempurna untuk tugasnya. Pendahuluan, deskripsi data. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan, tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi pada tahun 2024 yang berisi informasi mengenai tingkat pengangguran di berbagai provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2024. Data ini mencakup variabel seperti nama provinsi dan tingkat pengangguran. Lalu latar belakangnya. Latar belakangnya adalah pengangguran merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja dan kesejahteraan ekonomi suatu wilayah. Analisis pengangguran dapat membantu pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi atau untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Teknik regresi dipilih karena merupakan salah satu metode analisis yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabelnya tergantung berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Metode penelitian yang tadi coba saya tahapkan adalah tahap percobaan ya, instalasi dan persiapan lingkungan di sisi RStudio-nya, serta pakai TD-First dan juga ggplot2 ya untuk manipulasi data dan visualisasinya. Lalu ada memuat data set, lalu eksplorasi data menggunakan data analis EDA ya. Lalu pemodelan regresi. Regresi linear, teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel tergantung tingkat penganggurannya berdasarkan satu atau lebih variabel independen, misalnya faktor ekonomi dan demografinya. Hasil dan pembahasannya, hasil dari percobaan yang tadi saya lakukan adalah analisis deskriptif ya, distribusi tingkat pengangguran di berbagai
provinsi. Model regresi linearnya persamaan model yang diperoleh, nilai koefisiensi dan signifikan variabel. Evaluasi model RMSE dari model regresi. Pembahasan, hasil model menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara variabel independen dengan tingkat pengangguran. Plot hasil prediksi menunjukkan model memiliki akurasi yang cukup baik meskipun terdapat beberapa penyimpangan. Residual plot menunjukkan bahwa asumsi regresi linear terpenuhi. Kesimpulannya, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teknik regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi pengangguran berdasarkan variabel yang ada dalam datasheet. Model yang dibangun untuk memiliki akurasi yang cukup baik, namun perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dengan data yang lebih banyak atau menggunakan teknik lain untuk meningkatkan akurasi prediksi. Sarannya, menggunakan dataset yang lebih besar dan mencakup lebih banyak variabel untuk meningkatkan akurasi model. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan untuk ujian akhir semester ini. Terima kasih banyak Pak Syahid atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.